salam dan bahagia. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Asesmen, Observasi, dan Wawancara. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengupas mengenai observasi beserta reliabilitas dan validitasnya dan penerapannya di dalam bidang psikologi. Semoga video pembelajaran ini bisa mempermudah Anda untuk memahami dan mengerti materi-materi yang ada di dalam mata kuliah Asesmen, Observasi, dan Wawancara. Sebelum menyimak, pesan saya, seduh kopi yang paling enak dan selamat menikmati. Salam. Oke, kita mulai saja teman-teman pembahasan mengenai observasi, jenis dan penerapannya di dalam kajian ilmu psikologi. Jenis observasi dibagi menjadi 5, yaitu partisipan dan non-partisipan, sistematik dan non-sistematik, eksperimental, non-eksperimental, obstrusif dan unobstrusif, serta formal dan informal. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Partisipan dan non-partisipan. Pada jenis observasi partisipan, mengharuskan seorang observer untuk ambil bagian di dalam kehidupan observer. Tujuannya adalah untuk menyelidiki perilaku individu, serta keunggulannya adalah observer secara langsung bisa berinteraksi dengan subjek yang diamati. Nah, walaupun begitu, agar menjaga suasananya itu tetap wajar, maka perilaku observernya pun harus dibuat sewajar mungkin tanpa kemudian seperti sedang melakukan pengamatan atau penelitian. Bagaimana soal tingkat kedalamannya? Nah, kedalaman partisipasi tergantung pada tujuan dan situasi. Saya kasih contoh, misalnya Anda sedang mengamati atau mengobservasi kehidupan sebuah perkampungan preman. Nah, tentu saja Anda tidak harus menjadi sosok seorang preman di sana. Anda cukup saja berperan secara penuh pada beberapa aktivitas-aktivitas tertentu atau hanya sebagai pengamat saja. Nah, sebaliknya, observasi yang non-partisipan, seorang observer itu tidak turut ambil bagian di dalam kehidupan observer. Nah, pada jenis observasi yang non-partisipan, seorang observer tidak bisa berinteraksi secara langsung. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya hanya mengamati dari luar saja. Misalnya, Anda ketika mengamati perilaku anak SD yang sedang belajar. Nah, Anda kan tidak mungkin menjadi seorang anak SD, atau Anda ikut terlibat di dalam interaksi di dalam kelas. Nah, kalau kemudian Anda terlibat di dalam interaksi di kelas, mungkin saja justru akan mengganggu situasi kelas yang seperti biasa. Jenis observasi yang kedua adalah sistematik dan non-sistematik. Pada observasi sistematik, observasi dilakukan secara terstruktur dan memiliki pedoman observasi. Nah, penekanannya pada frekuensi dan interval waktu. Misalnya, Anda akan mencatat berapa kali perilaku yang diobservasi itu muncul. Misalnya, perilaku memukul. Dan pada interval waktu yang keberapa, detik atau menit. Nah, keunggulannya, hasil observasi sistematik dapat dicatat secara lebih teliti. Nah, sebaliknya, observasi non-sistematik dilakukan secara tidak terstruktur, tidak menggunakan pedoman yang sistematik. Hasil observasi yang dicatat biasanya karena hanya mengandalkan kepekaan indera mata dan telinga kita, itu menjadi kurang teliti.
Jenis observasi yang ketiga yaitu observasi eksperimental dan non-eksperimental. Pada observasi eksperimental, situasi dikendalikan sesuai dengan tujuan pengamatan. Situasi dapat dibuat secara seragam atau berbeda. Sebagai contoh misalnya, situasi pada kelompok eksperimental dibuat berbeda dengan kelompok kontrol. Kenapa dibuat berbeda? Karena memang disesuaikan dengan tujuan dari sebuah eksperimental tersebut. Sedangkan observi justru dibuat tidak mengetahui tujuan observasi karena situasi dibuat sedemikian rupa sesuai dengan desain dari eksperimental itu. Karena apa? Karena kalau observi diberitahu tujuan dan maksud dari eksperimen, dikhawatirkan perilaku yang dikeluarkan oleh observi tentu sudah tidak natural lagi. Nah, sebagai contoh, gambar yang tampil di layar monitor Anda, ada sebuah ruangan yang dibuat sedemikian rupa menyerupai sebuah ruang bermain. Di sana ada sosok seorang observi, yakni anak-anak yang diberi perlakuan memainkan boneka. Nah, sebenarnya ini memang gambarnya tidak lengkap karena ini eksperimen Bubu Dolls namanya. Silahkan kalau Anda mau mencari di internet eksperimen Bubu Dolls, prosedur eksperimennya seperti apa. Jadi, eksperimen Bubu Dolls ini anak-anak grup eksperimennya itu diberi perlakuan untuk menonton acara televisi yang berisi kekerasan. Lalu, setelah menonton televisi yang berisi kekerasan tersebut, anak-anak ditempatkan pada sebuah ruang yang di situ ada bonekanya. Nah, tujuannya adalah untuk mengamati perilaku anak ketika bermain dengan boneka. Nah, kalau hasil eksperimen dari Bubu Dolls ini menyatakan bahwa ternyata anak setelah menonton acara kekerasan juga akan meniru perilaku kekerasan itu terhadap bonekanya. Eksperimen ini cukup fenomenal teman-teman, sehingga menghasilkan sebuah teori mengenai kekerasan atau teori tentang agresivitas pada anak. Nah, lanjut, sebaliknya pada observasi non-eksperimental, situasi itu justru dibiarkan secara alamiah. Jadi kalau misalnya Anda mau mengamati seorang anak yang sedang menonton televisi acara kekerasan, nah, memang langsung tidak usah dibuat karena sifatnya non-eksperimental. Jadi sifatnya lingkungan itu alamiah. Berada di rumah, Anda datang, Anda mengamati, dan kira-kira apa yang terjadi setelahnya. Jenis observasi yang keempat adalah obstrusif dan unobstrusif. Pada kategori observasi ini ditinjau dari keterlibatan interaksinya dengan subjek. Apabila observasi yang sifatnya itu obstrusif, yakni observasi yang tingkat keterlibatan dengan subjeknya cukup tinggi, bahkan harus terlibat, misalnya dengan observasi ketika dilakukan wawancara, kemudian menggunakan kuesioner ataupun observasi yang dilakukan dengan eksperimen. Nah, ketiganya ini tingkat keterlibatannya dengan observi atau subjek pengamatan itu tinggi. Sedangkan observasi yang sifatnya unobtrusif adalah observasi yang tidak memerlukan keterlibatan dari observi itu sendiri. Misalnya, kita bisa melihatnya dengan jejak digital, arsip, ataupun dengan melihat beberapa artefak-artefak yang dimiliki oleh si observi itu. Misalnya foto, kemudian beberapa arsip-arsip dokumen kependudukan, riwayat kesehatan, dan lain-lain yang dimiliki oleh si observi. Nah, contoh yang lain misalnya apabila perusahaan, nah ini ingat bagi Anda yang besok jadi
calon-calon karyawan, perusahaan sekarang itu melakukan observasi terhadap calon-calon karyawan di perusahaannya. Dengan cara apa? Dengan cara observasi yang sifatnya unobtrusif, yakni melacak jejak digital Anda melalui media sosial. Maka pesan saya, bijaklah bersosial media. Karena apa yang Anda tuliskan pada sosial media Anda itu merupakan bagian dari personal branding Anda. Sehingga kalau misalnya perusahaan ingin mencari sosok-sosok karyawan yang diinginkan, salah satu yang dilakukan saat ini adalah melakukan observasi yang sifatnya obstrusif. Unobstrusif maksud saya, yakni apa? Dengan melihat jejak digital Anda yang berserak di sosial media. Jangan sampai Anda kemudian menuliskan cuitan-cuitan ataupun keluhan-keluhan Anda yang pada akhirnya akan menjadi jejak digital Anda yang bisa dilihat oleh perusahaan calon tempat Anda bekerja. Selanjutnya, observasi jenis yang kelima adalah observasi yang sifatnya formal dan informal. Pada observasi formal, bentuknya itu terstruktur. Biasanya digunakan di dalam sebuah penelitian. Yang paling menjadi tolok ukur adalah mempertimbangkan reliabilitas alat ukurnya, serta menggunakan prosedur secara cermat. Nah, pada observasi informal sebaliknya, prosedur yang digunakan lebih longgar, lebih mudah, lebih natural. Biasanya untuk perencanaan pengajaran dan pelaksanaan program harian. Saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda sedang mengamati, ini dalam sebuah setting pendidikan, Anda mengamati perkembangan belajar siswa-siswa yang berada di sekolah tersebut. Apabila Anda menggunakan observasi yang sifatnya formal, maka Anda perlu pedoman wawancara. Alat ukur Anda itu harus sudah teruji, reliable. Artinya, tidak hanya sekedar memilih prosedur yang tepat saja, tetapi prosedur itu sudah diuji. Tetapi kalau Anda memilih menggunakan observasi yang informal, Anda tidak perlu kemudian menggunakan alat ukur yang terlalu ketat. Ya, cukup Anda mengamati dan mencatat saja hasil-hasil amatan Anda secara naratif. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda rasakan. Selanjutnya, kita akan membincangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi validitas serta reliabilitas dari observasi. Ada 4 faktor. Yang pertama dari observernya sendiri, yang kedua dari alat ukurnya, yang ketiga dari subjek yang diamati, serta yang keempat adalah bagaimana menarik sampel, baik sampel subjek ataupun sampel perilakunya. Pada faktor observer, biasanya pemula itu lebih sering menggunakan kategori di tengah apabila alat ukur yang digunakan menggunakan skala rating. Misalnya ada jelek, jelek sekali, sedang, baik, baik sekali. Nah, kecenderungan observer pemula biasanya memilih yang di tengah-tengah. Yang kedua, kemurahan, gitu ya. Padahal tidak sesuai dengan fakta. Artinya memberikan penilaian yang cenderung ke arah yang baik. Yang ketiga, ada kecenderungan halo efek. Jadi, penilaian berdasarkan kesan umum pertama yang positif dari subjek kita. Kalau misalnya orang yang kita amati atau observinya itu ganteng, cantik, sopan, santun,
menarik perhatian kita, maka ada kecenderungan dari faktor observer ini untuk memberikan penilaian yang positif-positif pada item-item perilaku yang diamati. Selanjutnya, kesalahan lain yang sering muncul dalam observer yaitu kesalahan logika, membuat penilaian serupa terhadap sifat-sifat subjek yang saling terkait. Nah, ini kecenderungannya memang karena observer kurang menguasai definisi dari item-item yang ada di alat ukur, sehingga membuat penilaian serupa pada sifat-sifat atau perilaku subjek yang mirip. Misalnya, Anda sedang mengamati perilaku agresivitas verbal sifatnya. Nah, tiba-tiba ada seorang anak mengatakan dengan nada yang bercanda, mengatakan anjay terhadap temannya. Nah, apakah anjay itu bisa dikatakan indikator dari agresivitas yang sifatnya verbal atau tidak, ya, tergantung alat ukurnya. Tetapi kalau misalnya observernya kurang menguasai definisi dari alat ukur item-item yang sudah ditetapkan, maka ya kemungkinan akan berbeda tafsir, atau yang kita sebut sebagai kesalahan logika. Kesalahan yang selanjutnya adalah kesalahan kontras, yaitu pada sifat khusus observer menilai subjek jauh lebih berbeda, baik dengan diri observer ataupun dengan orang lain. Jadi poinnya, kesalahan kontras itu adalah membandingkan. Padahal faktanya kemampuannya biasa-biasa saja, tetapi ketika dibandingkan kinerjanya dengan kelompoknya yang lebih buruk, maka kinerjanya yang biasa-biasa tadi jadi luar biasa. Nah, ini yang kita sebut sebagai kesalahan kontras. Poinnya dibandingkan dengan orang lain. Nah, kesalahan yang ke-8 yaitu kesalahan proksimitas. Observer menilai sifat tertentu karena bentuk penilaian membuat sifat-sifat itu berdekatan dalam waktu atau letak. Jadi poinnya yang disebut sebagai proksimitas adanya kemiripan atau adanya kedekatan, baik dalam diri observer atau dalam konteks waktu atau yang lain. Sebagai contoh misalnya, observer menilai positif seseorang anak yang diamati. Karena apa? Karena observer melihat di dalam diri anak tersebut mirip kondisinya dengan kondisi observer ketika dahulu masih anak-anak. Sehingga apa? Sehingga penilaiannya pun jadi bias. Jadi ada kecenderungan untuk menilainya secara positif. Itu yang kita sebut sebagai kesalahan proksimitas. Selanjutnya, dari faktor observer seringkali muncul juga, ya, adanya ketidakstabilan penilaian observer. Jadi kriteria penilaian yang dipakai oleh observer berubah bersama waktu akibat ada dan tidak adanya perilaku. Ya, mungkin salah satu kelemahannya dari observasi itu dari sisi waktu cukup lama sehingga menguras energi, sehingga ada ketidakstabilan dalam scoring atau menilai sebuah perilaku karena mungkin ada faktor fisik gitu ya. Kemudian ada juga karakteristik pada diri observer, usia, jenis kelamin, ras, dan status mempengaruhi penilaian perilaku subjek. Ya, ini berkaitan dengan ya mungkin ada salah latar belakang yang sama gitu, misal dari daerah yang sama, dari sekolahan yang sama, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik diri observer yang sama itulah yang kemudian bisa mempengaruhi penilaian. Selanjutnya ada efek harapan. Efek harapan, ya ini harapan observer mempengaruhi pencatatannya. Jadi observer ingin perilaku yang muncul itu sesuai dengan yang diharapkan oleh observer. Atau kadang-kadang observer mengharapkan sesuatu terjadi.
Nah, ini yang tidak baik. Dan mengkomunikasikan harapan itu kepada subjek. Nah, kalau kemudian justru malah dikomunikasikan, tentu kemudian perilaku yang muncul akan disesuaikan dengan harapan yang ada pada si observer tersebut. Nah, selanjutnya dari faktor setting, skala, dan instrumen. Jadi, berkaitan dengan alat ukur, salah satu yang kemudian perlu diwaspadai adalah biasanya setting perilaku tidak representatif. Nah, observer memilih hanya satu setting atau satu periode waktu dan gagal mengambil perilaku yang representatif yang memadai. Jadi kalau misalnya mau mengambil sampling perilaku tidak sesuai dengan fakta atau tidak representatif mengakomodasi keseluruhan populasi dari perilaku tersebut. Sebagai contoh misalnya ada perilaku agresivitas anak sekolah dasar. Nah, Anda hanya mengambil satu sampel perilaku saja, misalnya dengan memukul. Padahal yang kita sebut sebagai agresivitas itu ada agresivitas yang sifatnya non-verbal, yang sifatnya verbal dan non-verbal. Sementara Anda hanya mengambil satu dari sampel perilaku saja, sehingga tidak merepresentasikan perilaku agresivitas dari anak SD tersebut. Nah, faktor yang kedua berkaitan dengan alat ukur adalah kompleksitas coding. Observer tidak dapat menggunakan kode dengan cepat karena problemnya terlalu banyak kategori dalam sistem, terlalu banyak skor kategori untuk satuan waktu, terlalu banyak diobservasi pada satu waktu satuan. Artinya terlalu banyak perilaku yang diobservasi dalam satu satuan waktu. Jadi maksudnya kesulitan menggunakan alat ukur. Nah, biasanya Anda mau mengamati perilaku agresif, tiba-tiba muncul secara bersamaan, memukul, mengungkap, menendang, menjambak, dan lain sebagainya. Nah, di dalam satu waktu kesulitan kemudian menggunakan codingnya. Apa ini yang mau diisi kalau perilakunya datang bersama-sama? Nah, itu dari tingkat kompleksitas alat ukur dan instrumennya. Nah, selanjutnya ada juga berkaitan dengan kategori di dalam rating. Kalau Anda mau pakai teknik yang pencatatan yang rating scale, nah biasanya observer menggunakan kategori yang kasar yang mengakibatkan kurang peka terhadap adanya perbedaan. Ini saya kasih contoh saja yang paling ekstrim sehingga bisa dimengerti. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin rating scale, itu kan ada beberapa bagiannya, dari yang paling ekstrim ke kiri dan ke kanan. Misalnya sangat rendah, rendah, sedang, baik, sangat baik gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda hanya menggunakan dua saja, jelek dan baik, ini yang disebut sebagai kasar gitu ya, kategorinya kasar gitu ya, sehingga tidak peka terhadap perilaku-perilaku yang detail yang lainnya. Misalnya ya hanya bisa memberikan penilaian 1 baik dan 2 buruk. Nah, yang sangat baik sekali tidak ada, yang sangat buruk sekali tidak ada. Ya, tingkat kepekaan dari ratingnya itu pun akan berkurang. Nah, faktor yang selanjutnya berkaitan dengan validitas dan reliabilitas observasi adalah dari subjek yang diamati. Intinya adalah kalau yang dari subjek adanya perubahan-perubahan perilaku. Faktornya banyak. Karena merasa diamati, gitu ya, hingga kemudian dia berperilaku seperti harapan dari observernya, atau perilakunya dibuat-buat. Nah, atau perilakunya bergeser.
Nah, atau dia justru malah memilih peran yang lain karena tahu sedang diamati. Intinya adalah adanya perubahan perilaku dari observee. Nah, salah satunya karena faktor dari merasa bahwa dia sedang diamati. Nah, selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan reliabilitas. Jadi faktor observernya, dari faktor skala dan alat ukurnya, terus kemudian dari faktor observingnya sendiri. Untuk meningkatkan keterandalan alat ukur kita dan hasil observasinya nanti, apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, observer hendaknya harus memahami betul teknik pencatatan maupun manual instrumental. Pastikanlah di dalam rancangannya perilaku-perilaku kritis didefinisikan dengan jelas, tegas, dan cermat. Ini artinya Anda harus menguasai teknik pencatatan serta instrumen alat ukur Anda. Nah, di dalam menyusun alat ukur, Anda harus memastikan bahwa indikator-indikator perilaku itu harus jelas, sehingga tidak multitafsir. Anjay itu mau kita tafsirkan sebagai agresivitas yang sifatnya verbal atau tidak, harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, sebelum melakukan observasi, maka periksa terlebih dahulu peralatan-peralatan pengumpulan data. Ya, artinya persiapan yang baik tentu kemudian hasilnya akan baik. Nah, penting sekali harus Anda lakukan. Jangan sekali-sekali terjun bebas. Alat ukur sudah jadi, lalu kemudian Anda terjun ke lapangan tanpa ada latihan sampai Anda mahir menggunakan alat ukur Anda atau alat pengumpulan data observasi Anda. Latihlah sampai kemudian Anda merasa bahwa ya, saya sudah siap. Selanjutnya, kumpulkan data dengan mengobservasi subjek dalam berbagai situasi dan waktu, terutama bila yang diobservasi kelompok atau individu untuk mendapatkan norma. Jadi, sebelum Anda membuat alat ukur itu, maka paling tidak Anda melakukan observasi awal terlebih dahulu. Anda kumpulkan data-data perilaku yang muncul. Bagaimana sih perilaku-perilaku yang sesuai dengan topik pengamatan Anda? Sebagai contoh misalnya agresivitas yang paling mudah gitu ya, yang sering muncul pada subjek atau kelompok yang menjadi observasi Anda. Dikumpulkan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyusun sebuah norma atau bentuk-bentuk perilaku yang nantinya akan menjadi item-item yang bakalan diamati. Jadi poinnya adalah Anda lakukan pre-observasi dulu, amatan awal terlebih dahulu. Kumpulkan perilaku yang sering muncul, yang sesuai dengan topik Anda, gunakan itu sebagai bahan referensi untuk membuat norma. Nah, penting teman-teman ketika Anda menuliskan laporan, yang harus Anda tuliskan itu adalah deskripsi. Sekali lagi, deskripsi, bukan interpretasi. Peneliti yang baik akan melaporkan hasil observasinya secara deskriptif, artinya menggambarkan bentuk perilaku yang dia lihat, bukannya menginterpretasi atau menyimpulkan. Nah, penyimpulannya nanti kalau sudah dianalisis. Pengamat tidak hanya mencatat kesimpulan atau interpretasi, melainkan menuliskan data yang konkret berkenaan dengan fenomena yang diteliti. Nah, ingat, salah satu bentuk interpretatif itu dengan melabeli sesuatu. Misalnya, ruangan ini sangat nyaman dan indah. Nyaman dan indah menurut Anda itu mungkin akan berbeda dengan
yang lain. Yang perlu Anda deskripsikan atau tuliskan adalah gambaran dari ruangan yang menurut Anda sangat nyaman itu apa? Oh, misalnya ada pohon-pohonnya, ada tempat duduk yang empuk, mereknya ini misalnya. Terus kemudian ada lampu gantungnya, AC-nya nyala. Tidak seperti di kampus, misalnya AC yang sering mati, misalnya seperti itu. Nah, deskripsikan. Atau misalnya melabeli seseorang, anaknya manis, ganteng. Nah, ganteng menurut Anda dan menurut yang lain tentu akan berbeda. Tapi yang perlu Anda sampaikan itu adalah bentuk yang Anda lihat itu apa. Rambutnya panjang, warnanya pirang, hidungnya mancung, sekitar 4 cm, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah menjabarkan situasi yang diamati tanpa segera mengambil kesimpulan. Nah, ini contohnya sama ya. Detail, ruangan berukuran 1x2 meter. Terdengar suara musik, keras, lembut. Jelas kan? Nah, selanjutnya, observasi itu seringkali dipakai di dalam bidang psikologi. Dan di psikologi itu kan ada beberapa bidang, ada di klinis, ada di sosial, ada di perkembangan, ada di pendidikan, ada di PIU, industri dan organisasi. Nah, observasi sering dipakai untuk kepentingan-kepentingan psikologi, baik itu sifatnya riset, evaluasi ataupun konseling. Nah, contohnya misalnya pada psikologi klinis. Biasanya penerapan observasi itu digunakan untuk mengidentifikasi simptom gangguan dari klien. Jadi diobservasi, gitu ya, diobservasi ketika dilakukan wawancara misalnya. Nah, biasanya dilakukan pada waktu intake interview. Kemudian, selain itu mengidentifikasi gejala, itu juga digunakan untuk mengidentifikasi gangguan. Ya. Tadi gejala-gejala yang muncul apa saja. Nah, sekarang tingkat gangguannya seberapa besar. Ya. Nah, selanjutnya observasi ini sebagai metode yang melengkapi atau mendukung di dalam sebuah proses konseling. Bisa jadi observasi ini juga digunakan sebagai bagian evaluasi untuk kemajuan terapi atau konseling. Ya, misalnya akan melihat perkembangan terapi anak gitu ya, bagaimana perkembangan sosial anak. Nah, setelah kemudian ada intervensinya, kemudian diobservasi ketika berada di rumah seperti apa, apakah dia berinteraksi dengan kakaknya, adiknya. Kemudian ketika berada di sekolah, apakah dia juga berinteraksi dengan teman-teman sebayanya? Karena yang mau kita lihat adalah perkembangan sosialnya. Apa yang dia lakukan? Misalnya, perkembangan sosialnya relatif cukup berkembang. Salah satunya misalnya ketika dia bisa berinteraksi dengan kawan. Dia memperbolehkan temannya meminjam buku, kadang-kadang mentraktir temannya, atau bermain berbagi mainan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu salah satu bentuk observasi. Nah, selanjutnya pada bidang psikologi perkembangan, misalnya hampir sama dengan klinis, mengidentifikasi gejala atau simptom yang muncul dari gangguan atau permasalahan perkembangan anak. Perkembangan anak itu misalnya pada usia yang golden age gitu ya, perkembangan motoriknya, baik itu motorik kasar maupun motorik halusnya, perkembangan sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dengan pengamatan. Nah, yang menarik kalau misalnya pengamatan ini tidak harus dilakukan dengan psikolog, teman-teman, tapi bisa juga dilakukan oleh orang terdekatnya. Siapa ya? Mungkin pengasuhnya kalau tidak dekat dengan ibunya, kalau ibunya atau bapaknya sedang bekerja, itu objek lekatnya siapa, atau dengan orang tuanya. Tinggal nanti orang tuanya
apa namanya diberikan instruksi untuk mencatat, baik itu dengan teknik yang diary note ataupun dengan yang anekdotal yang sifatnya itu naratif gitu ya, seperti buku harian. Anak saya hari ini bermain A B C D E F G. Yang mencatat adalah orang tua, yang tidak harus psikolognya. Bisa juga dipakai untuk mengidentifikasi level gangguan perkembangan. Misalnya gangguan motorik gitu ya, pada umur sekian anak saya belum bisa berjalan, perkembangan bahasa misalnya, belum bisa berbicara dengan baik misalnya. Nah, biasanya pada anak-anak yang melakukan observasi itu adalah orang terdekat ya. Di setting sekolahan untuk melihat perkembangan belajarnya juga bisa juga dengan guru gitu ya. Kemudian penerapan observasi pada psikologi industri dan organisasi. Ya, misalnya pada studi ergonomika itu tentang peralatan-peralatan yang mungkin bisa disimulasikan. Jadi ya berkaitan dengan ergonomika, gitu, kesesuaian ruang dan kesesuaian efisiensi dari peralatan yang digunakan dalam setting perusahaan. Nah, bisa disimulasikan. Ini tidak harus dicoba secara alamiah, natural begitu ya, tetapi bisa disimulasikan, diuji coba terlebih dahulu sebelum dipakai atau digunakan untuk kepentingan perusahaan. Bisa juga dilakukan dengan seleksi dan asesmen kepribadian. Jadi ada intervensi perlakuan, kemudian dilihat bagaimana perilaku yang muncul dari peserta. Jadi misalnya kalau Anda sedang rekrutmen, hati-hati loh. Jadi ketika waktu menunggu Anda pada saat wawancara sebelum giliran Anda, itu juga jadi kadang-kadang bagi perusahaan-perusahaan tertentu, kadang-kadang itu juga bagian dari penilaian. Nah, itu kita bisa dijadikan contoh bagaimana kemudian fungsi penerapan observasi di dalam proses asesmen, seleksi atau rekrutmen tenaga kerja. Jadi perilaku di luar ruangan wawancara Anda itu juga diamati. Begitupun juga perilaku di sosial media yang tadi sempat kita sampaikan mengenai observasi yang sifatnya unobtrusif. Jadi jejak digital Anda itu juga bisa diamati, karena jejak digital Anda itu, sadar atau Anda tidak sadar, itu ya personal branding Anda gitu ya. Ya, kemudian untuk analisis jabatan, identifikasi kebutuhan, terus kemudian ada pemantauan perilaku di dalam proses training. Jadi ketika Anda mau menggelar training atau outbound gitu ya, nah, diobservasi, diamati bagaimana perilaku kerjasamanya, bagaimana asertivitasnya, keaktifannya, dan lain sebagainya. Kemudian pada penerapan psikologi sosial bisa lebih luas lagi, tapi biasanya memang tidak digunakan secara tunggal gitu ya. Biasanya dipakai untuk melengkapi alat pengumpulan data yang lain, misalnya wawancara. Jadi wawancara dan observasi digunakan di dalam riset-riset psikologi sosial atau riset-riset sosial gitu ya. Misalnya mengenai studi pemetaan sosial dan kecenderungan perilaku masyarakat. Terus kemudian berkaitan dengan problematika masyarakat yang sekarang ini menjadi trending, berkaitan dengan agresivitas, pelacuran, anak jalanan, tawuran, kelompok-kelompok marginal yang lain. Nah, memang biasanya observasi ini penting sekali, dan biasanya memang mengambil bagian yang utama begitu ya. Ada mungkin kalau riset-riset sosial biasanya itu tidak hanya sehari 2 hari wawancara, tetapi mereka bisa saja live in di sebuah kawasan tertentu selama
berbulan-bulan. Mereka mengamati, mengidentifikasi perilaku apapun yang dia lihat dan dia catat di situ. Dan banyak sekali peneliti-peneliti yang melakukan live-in, gitu, terutama di Indonesia, gitu ya. Hanya didasarkan pada salah satu alat pengumpulan data, yakni observasi. Anda tahu dulu Belanda susah sekali menaklukkan Aceh misalnya. Dia panggil itu Snoek Hoorgroen, salah satu seorang yang Indonesianis gitu ya, yang paham bahasa Arab, paham soal syariah Islam, diterjunkan di sana bukan memata-matai ya, tetapi memang tugasnya adalah untuk mengamati, memahami perilaku budaya masyarakat Aceh, terutama pada tradisi Islamnya. Sehingga harapannya kalau kita sudah tahu perilaku-perilaku masyarakat Aceh, nah, informasi itulah yang kemudian dijadikan referensi untuk menyusun strategi bagaimana mengalahkan Aceh. Dan betul kan, pada akhirnya setelah Snoek Hoorgroen itu datang ke Aceh dan kemudian dia memberikan laporannya, nah, tidak lama kemudian kan perang Aceh selesai. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Harapan saya Anda masih bisa mencari sumber-sumber referensi yang lain secara mandiri untuk melengkapi pemahaman Anda tentang asesmen, observasi, dan wawancara. Semoga Anda selalu sehat, tetap semangat, salam